Lagi dalam subjek asas sains komputer tingkatan 3. Kita masih lagi dalam tajuk kod arahan 4.0, iaitu 4.1 bekalan data SQL. Jadi hari itu cikgu dah cerita kepada kamu apa yang dimasukkan dengan bekalan data. Okey, masih ingat ya? Apa yang dimasukkan dengan bekalan data. Hari ini kita nak tengok apa yang dimasukkan pula dengan SQL ataupun disebut Structured Query Language. Okey, apa yang dimasukkan dengan Structured Query Language ataupun SQL Okey, ini ada satu video. Okey, kita tengok dulu video ni. Durationnya lebih kurang 3 minit ya. Hai semuanya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang apa itu SQL. Oke, mari kita lihat. SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. Lalu, apa itu query? Sebelum masuk ke SQL, mari kita lihat dulu definisi query. Apabila Anda pernah mengunjungi suatu bandara pada saat liburan. Oke, apa itu query ya? Sebelum kita pergi lanjut kepada SQL, kita tahu dulu apa itu query. Di sana pasti ada layar yang menunjukkan tabel yang berisi jadwal dan juga informasi penerbangan. Bisa kita katakan tabel tersebut adalah database. Query adalah kemampuan untuk menunjukkan database atau tabel tadi dan memodifikasinya. Contohnya seperti menghapus baris tertentu yang kamu inginkan. Tentunya manusia tidak bisa berkomunikasi tanpa adanya bahasa. Apabila sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia, maka SQL adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database atau tabel, sehingga kita bisa membuat suatu perintah query seperti tadi. Ada banyak sekali perintah yang bisa kita gunakan untuk memodifikasi database atau tabel. Untuk mengetahui lebih dalam soal SQL, mari kita lihat sejarah singkat tentang SQL. Pada tahun 1970, ada seorang peneliti dari IBM bernama Johnny Oracle yang membahas tentang ide pembuatan bahasa standar untuk mengakses data. Dari situlah asal-muasal SQL. Pada awalnya, bahasa tersebut bernama SQL. Namun karena ada beberapa masalah, akhirnya nama SQL diganti menjadi SQL seperti sekarang ini. Di era modern ini, sangat banyak sekali perusahaan yang menggunakan database dan SQL sebagai bahasanya untuk menunjang proses bisnis perusahaan mereka. Seperti contohnya ada di perkantoran, database digunakan untuk menyimpan data-data karyawan, dan juga data lain yang berhubungan dengan bisnis mereka. Contoh lain penggunaan bahasa SQL dan database adalah pada saat kita menonton film di bioskop untuk mendapatkan tiket. Mesin pencetak tiket pasti memiliki database tentang informasi film, sehingga informasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh pengguna seperti kita. Tak terkecuali di kasir supermarket. Di sana pasti terdapat database yang berisi tentang informasi produk yang ingin Anda beli, seperti nama, berat, dan juga jumlah stok. Disitulah kegunaan database dan juga SQL sebagai bahasa untuk mengakses data tersebut, yang nantinya digunakan sebagai sumber informasi bagi penggunanya. Oke, jadi kesimpulan dari video ini adalah query adalah kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database atau tabel. Dan juga SQL adalah bahasa yang digunakan. Oke, jadi query itu ialah kemampuan untuk memaparkan suatu data dari database. Itu yang dimasukkan dengan query. Manakala SQL ialah bahasa yang digunakan untuk kita mengakses data dalam database table. Untuk mengakses data dalam database atau tabel.
Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Okey, itu sedikit itu secara ringkas video berkenaan dengan SQL. Kita tengok nota dia. Jadi SQL ini dia merupakan bahasa pengatur caraan aras tinggi. Generasi yang keempat yang ringkas dan mudah untuk dibaca serta mempunyai arahan-arahan yang terhad. Itu ada masukkan dengan bahasa SQL. Jadi SQL ini digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan mendapatkan data daripada bekalan data. Itu cikgu dah terang apa yang dimasukkan dengan bekalan data. Jadi SQL ini dia berinteraksi dengan bekalan data secara mudah. Okey, dia akan ambil data daripada bekalan data itu untuk dia menyelesaikan masalah. Okey, jadi SQL ini digunakan secara meluas dalam aplikasi yang melibatkan penggunaan bekalan data. Jadi nanti kita akan mempelajari arahan-arahan SQL ini seperti select, from, select, where, select, order by. Ini ada 4 kategori yang kita akan belajar nanti dalam SQL. Kita akan menggunakan Microsoft Access. Okey, itu saja penerangan berkenaan dengan SQL. Kita jumpa lagi.